Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aulia Ramadhani. Saya mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional. Di sini, saya akan membahas tentang pengertian public relation serta apa perbedaannya seorang PR sebagai biro konsultan dan seorang PR sebagai institusi. Yang pertama adalah pengertian dari public relation adalah jenis profesi komunikasi yang biasanya mengurus dalam hal yang terkait dengan komunikasi, juga baik dalam lingkungan eksternal maupun internal. Dan seorang PR, tugasnya memastikan atau memberikan citra positif perusahaan kepada masyarakat. Yang kedua, terdapat macam-macam PR, diantaranya ada pemerintahan. Pemerintah yaitu lembaga PR yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publik melalui sarana kehumasan dalam rangka menciptakan citra yang positif instansi pemerintahan. Yang kedua, macam-macam PR ada sosial, yaitu mengembangkan saling pengertian, kepercayaan, dan bantuan atas kerjasama. Yang ketiga, industri dan bisnis. Di dalam PR, industri dan bisnis ini ada hubungannya. Adalah dengan pelanggan dan perannya terhadap marketing yang pada akhirnya melahirkan terapan marketing PR. Yang keempat, ada organisasi internasional. Organisasi ini disebabkan oleh adanya perubahan yang sangat cepat dalam segala bidang. Juga yang terakhir ada penegak hukum. Banyak golongan penegak hukum yang merasa perlu untuk membentuk grup penasihat warga negara dan merangkap sebagai pejabat PR untuk bekerja sama dengan mereka dan para media massa. Kemudian, masuk dalam materi pembahasan, apakah ada bedanya seorang PR sebagai biro konsultan dan seorang PR sebagai institusi? PR sebagai biro konsultan yaitu tugasnya untuk memperkenalkan atau mempromosikan brand, produk, atau jasa perusahaan kepada masyarakat. PR konsultan biasanya bekerja sendiri, tidak ada staf yang lain. PR konsultan bergerak dalam layanan konsultasi kehumasan dan pelayanan konsultan yang diberikan tergantung dari skill yang dimiliki para konsultannya. Adapun peran konsultan PR, yaitu yang pertama sebagai kreator, mempunyai kreativitas dalam menciptakan suatu ide atau pemikiran yang cemerlang. Yang kedua, sebagai konseptor, yaitu memiliki kemampuan sebagai konseptor dalam menyusun program kerja kehumasan ataupun rencana program lainnya. Yang ketiga, sebagai mediator, yaitu keahlian dan menguasai teknik komunikasi yang baik melalui media massa secara lisan maupun secara tertulis dalam menyampaikan pesan dari lembaga organisasi yang diwakilinya serta disalurkan kepada publik. Dan yang terakhir sebagai problem solver, mampu mengatasi setiap permasalahan yang dihadapinya, memiliki inovatif, dinamis, dan solutif. Adapun fungsi PR konsultan yaitu memberikan keseluruhan situasi identifikasi sumber dan informasi secara faktual, memberikan masukan kepada klien, serta mengumpulkan data dan menganalisa sesuai dengan standar penelitian. Seorang PR juga harus mampu melindungi hak dari narasumber sehingga mereka tidak terancam kedudukannya jika memberikan data yang sebenarnya. Adapun tugas PR konsultan yaitu membuat desain logo nama perusahaan atau produk berdasarkan kreativitas, melaksanakan kampanye promosi di media cetak maupun media elektronik, melaksanakan kegiatan acara promosi produk atau permasalahan terhadap publiknya, melakukan riset serta pengembangannya, juga mengantisipasi menangani krisis hingga solusi atau pemulihan krisis. Contoh dan implementasinya seorang PR sebagai biro konsultan, yaitu contohnya pemberian jasa pelayanan kreatif serta teknik-teknik khusus yang dilakukan oleh individual atau lembaga yang berhak melakukannya berdasarkan pengalaman,
kemampuan keahlian kepemilikan identitas atau berbadan hukum untuk tujuan usaha jasa konsultan humas. Menurut konsep Frank Jeffkins, bentuk lembaga konsultan humas dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, Departemen Humas untuk bidang usaha periklanan, konsultan humas independen, konsultan humas yang berlaku sebagai pemberi nasihat. Serta adapun implementasi seorang PR sebagai biro konsultan, yaitu ada salah satu contoh permasalahan mengenai brand dari sebuah perusahaan bahwa perusahaan tersebut dinilai melenceng atau negatif dari jalan yang seharusnya. Dengan kata lain, akibatnya terjadilah penurunan perusahaan dan krisis sehingga menyebabkan jeleknya reputasi sebuah perusahaan tersebut. Belum lagi, ada permasalahan dari beberapa artikel atau media lainnya yang menggambarkan perusahaan tersebut. Maka dari itu, fungsi dari seorang PR konsultan itu harus memberikan pengertian atau menanamkan bahwa reputasi adalah hal yang penting bagi suatu perusahaan, kemudian berusaha memberikan pengertian kepada masyarakat tentang keunggulan dari suatu perusahaan. Dan seorang PR konsultan dalam menghadapi permasalahan itu perlu meluruskan isu tersebut sehingga pengetahuan masyarakat dapat ditanamkan bahwasannya isu yang beredar tidaklah benar atau tidak seperti yang dipikirkan. Dan ada juga hal-hal yang perlu dilakukan oleh biro konsultan PR, itu melakukan analisis atau penelitian dari beberapa kelemahan, kekuatan, peluang, bahkan ancaman dari strateginya, serta membangun pengetahuan masyarakat tentang perusahaan dengan menjelaskan kelebihannya di beberapa media. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang seorang PR sebagai institusi, yaitu suatu usaha yang dilakukan direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara sebuah lembaga atau institusi dengan masyarakat. Sebagai bidang yang melembaga, pastinya memiliki seorang pemimpin atau memiliki staf dan ruangan, tempat, sarana, prasarana, dan hal-hal yang mendukung. Juga jabatan-jabatan yang ada di dalam PR institusi memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas. Adapun fungsi public relation institusi, yang pertama, fungsi manajemen dari ciri yang terencana dan berkelanjutan melalui organisasi dan lembaga swasta atau publik untuk memperoleh pengertian, simpati, dan dukungan dari mereka yang terkait atau mungkin ada hubungannya dengan penelitian opini publik di antara mereka. Dan yang kedua, fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik serta bermanfaat antara organisasi dengan publik dan mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan organisasi tersebut. Dan yang ketiga, fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur individual dan organisasi yang punya kepentingan publik, serta merencanakan dan melaksanakan program aksi dalam rangka mendapatkan pemahaman dan penerimaan publik. Lalu, adapun ciri khas dari seorang PR institusi, yaitu yang pertama menunjukkan kegiatan tertentu atau adanya action, yang kedua, kegiatan yang jelas atau activities, adanya perbedaan khas dengan kegiatan yang lain, atau different, terdapat suatu kepentingan tertentu atau adanya kepentingan bersama, juga terdapat komunikasi dua arah timbal balik atau biasa disebut komunikatif. Lalu, adapun contoh dan implementasi seorang PR institusi, contohnya kegiatan public relation institusi, yaitu melobi, berbicara di depan publik, atau melakukan pembicaraan publik seperti public speaking, lalu menyelenggarakan acara dan membuat pernyataan tertulis seperti rilis berita. Adapun implementasi seorang PR institusi, yaitu dalam mendukung upaya pelaksanaan government public relation atau gerakan pemerintah, praktisi humas pemerintah harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi tentunya.
Karena media sosial sangat dicari bahkan dibutuhkan oleh publik, maka dari itu, seorang PR atau Public Relation institusi harus mampu menjalin sinergi atau keakraban dengan wartawan agar dapat menyalurkan informasi yang baik kepada publik. Public Relation institusi harus meningkatkan pelayanan serta pengelola informasi dari setiap instansinya, juga mampu berpartisipasi kepada masyarakat dalam mendukung berbagai program pemerintah, yang hasilnya juga untuk publik. Untuk memperoleh kemampuan, tentunya perangkat atau media public relation institusi harus benar-benar menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Karena dalam media sosial, kita dapat mengetahui apa yang dibutuhkan publik. Pada era masa ini, sangat terbuka tentang informasi publik terutama di media sosial. Humas atau Public Relation Institusi harus berperan penting dalam menjaga citra positif lembaga pemerintahan. Dengan seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, seorang PR harus mampu menggunakan perangkat teknologi sehingga program pemerintahan dapat berjalan dan dilaksanakan. Salah satunya yang kita ketahui yaitu program dari Bapak Jokowi yang disebut dengan program Nawacita. Program ini ditujukan sebagai jalan perubahan Indonesia yang berdaulat secara politik, juga mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, guna untuk mendistribusikan informasi kepada publik secara cepat, tepat, dan efektif. Demikian apa yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.